2023-21-00-19. Video ini saya buat untuk guru tugas UTS mata kuliah ekonomi dengan dosen pengaku Ibu Yuswa Istiqomayanti, SPD, SSD, MPD. Rafflesia termasuk kelompok tumbuhan karnivora dan merupakan salah satu tumbuhan terbesar. Ketika mekar, tumbuhan ini memiliki tampilan eksotis. Ukuran diameternya bisa mencapai 110 cm. Namun dengan aroma yang menyengat meskipun saat mekar mereka makan serangga. Rafflesia sebenarnya tumbuhan parasit. Mereka bertahan hidup dengan gizi yang diambil dari pohon inangnya. Tapi yang paling mengagumkan dari tumbuhan ini adalah cara mereka memproduksi. Bunga Rafflesia jantan dan betina tumbuh terpisah. Untuk bisa berkembang biak, Rafflesia harus dibantu oleh serangga. Seekor lalat akan hinggap di bunga jantan dan membawa serbuk jarinya ke bunga betina. Tapi bunga Rafflesia hanya mekar selama 2-5 hari. Artinya, untuk bisa berkembang biak harus ada bunga Rafflesia jantan dan betina yang mekar bersamaan, dan secara kebetulan seekor lalat yang sama hinggap di kedua bunga itu. Peta konsep dari bunga Rafflesia. Peta konsep dari Rafflesia yang pertama itu faktor pembatas. Faktor ini membatasi pertumbuhan dan penyebaran Rafflesia sp di alam. Yang pertama itu ketergantungan pada inang Tetrastigma sp. Rafflesia hanya bisa hidup jika ada tanaman inang dari genus Tetrastigma. Sejenis tanaman merambat dalam keluarga anggur. Tanpa inang ini, Rafflesia tidak dapat tumbuh. Yang kedua itu habitat hutan tropis yang lembab, membutuhkan lingkungan dengan kelembapan tinggi, suhu stabil, dan naungan lebat dari kanopi hutan. Yang ketiga itu gangguan habitat oleh manusia. Pembukaan lahan dan perambahan hutan merusak ekosistem alami tempat Rafflesia tumbuh. Yang keempat itu reproduksi sulit. Rafflesia memiliki bunga jantan dan betina terpisah. Keduanya harus mekar secara bersamaan dan berdekatan agar terjadi penyerbukan. Yang kelima itu waktu mekar yang singkat. Bunga hanya mekar sekitar 5-7 hari. Setelah itu bunga membusuk, sehingga peluang penyerbukan sangat terbatas. Peta konsep yang kedua itu populasi spesies. Yang pertama itu populasi sangat langka. Ditemukan di lokasi terbatas dengan populasi kecil. Yang kedua, status konservasi. Terancam punah, banyak jenis Rafflesia masuk daftar merah IUCN karena kerentanan habitat dan kesulitan berkembang baik. Yang kedua, pertumbuhan lambat dan penyebaran terbatas. Tidak memiliki organ vegetatif seperti batang atau daun. Hanya berbunga sesekali. Peta konsep yang keempat, tergantung pada populasi inang. Jumlah dan distribusi Tetrastigma sp sangat berpengaruh kelangsungan hidup Rafflesia sp. Yang kelima, waktu mekar yang singkat. Sama seperti faktor pembatas. Waktu bunga mekar pendek menghambat regenerasi alami. Peta konsep yang ketiga, peran dalam tingkatan trofik Rafflesia sp. Memiliki posisi unik dalam ekosistem. Yang pertama, bukan produsen. Tidak memiliki klorofil sehingga tidak melakukan fotosintesis. Yang kedua, parasit obligat, bergantung sepenuhnya
pada tanaman inang untuk memperoleh air dan nutrien. Yang ketiga, interaksi parasitisme. Hubungan ekologis dengan inangnya adalah parasitisme, mengambil sumber daya tanpa memberikan manfaat bagi inang. Peta konsep yang keempat, habitat dan niche. Kondisi lingkungan dan peran ekologis. Yang pertama itu habitat. Ditemukan di hutan hujan tropis Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Malaysia, dan Filipina. Yang kedua itu niche atau relung ekologis. Sebagai parasit tanaman, inang tidak menghasilkan klorofil, sehingga tidak bersaing sebagai produsen dalam ekosistem. Peta konsep yang kelima, persebaran populasi dan pola distribusi. Bagaimana Rafflesia tersebar di alam? Yang pertama itu endemik, hanya ditemukan di lokasi tertentu, misalnya itu Sumatera, Kalimantan, atau Sabah. Yang kedua itu distribusi mengelompok, tidak menyebar merata karena sangat tergantung pada lokasi tanaman inang yang sesuai. Peta konsep yang keenam, komunitas dan ekosistem yang sesuai lingkungan hidup dan komunitas biologis tempat Rafflesia sp bisa tumbuh. Yang pertama, tumbuh babah hutan tropis. Biasanya tumbuh di area yang memiliki semak-semak, liana, dan vegetasi bawah hutan. Yang kedua itu hutan hujan tropis, dataran rendah hingga penggunaan dari ketinggian rendah itu 1000 sampai 1500. Yang ketiga itu kelembapan tinggi, kanopi tertutup, sinar matahari langsung sangat dibatasi, menciptakan lingkungan limbah dan stabil yang cocok bagi inang. Sekian dari materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua.